منا جميعا ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا وذريتنا أجمعين من العلماء العاملين المخلصين من عباده المتقين ثابتين على القدم القويم في صحبة هذا الرسول الكريم وأن الله يحيي قلوبنا بما أحيا قلوب العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنة أن الله يغفر لنا ويرحمنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومعلمينا ومشايخنا مشايخنا ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب كما نخص خاصة إلى المؤسسين المتبارين والواقفين في هذا المسجد أن الله يتغشانا ويتغشاهم برحمة والمغفر ويسكنهم الجنة بهذه النية كلها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Anwar, Ustaz Syukri Rahmat beserta jajaran Dewan Pembina, Ustaz Judin MPD, para asatidzah, para guru, para sesepuh, para remaja, bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali hadir dan kita lanjutkan kembali ta'lim kita kitab Kasyifatus Sajah, syarah daripada kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabul Subhanahu wa taala, segala dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin ila an qala tatimmatun walau tanajjasa ma'i'un ta'azzara tathiruhu li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil fa'rati tamutu fis sammi
faqala in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini kita masih membahas tentang tata cara menghilangkan najis mutawassithah. Kemarin sudah kita bahas tata cara menghilangkan najis mutawassithah yang masuk kategori hukmiyah, yang bendanya itu udah nggak kelihatan. Nah, di sini ada pembahasan terakhir dalam pembahasan tata cara membersihkan najis. Di sini dikatakan, sekarang bagaimana kalau seandainya ada najis tersebut mengenai benda cair dan susah untuk menghilangkannya. Nah, jawabannya adalah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Rasul suatu ketika pernah ditanya tentang tikus yang mati di minyak samin. Ya, ada tikus mati di minyak samin. Itu gimana tuh ya Rasul hukumnya? Apakah minyak saminnya itu suci, bisa kita pakai ya untuk masak atau olesin apa-apa makanan misalkan? Boleh nggak tuh? Ya. Nah, kata Rasulullah ada dua. In kana jamidan, kalau seandainya minyak saminnya itu dalam keadaan padat, ya, padat, fa'alquha, maka tuh tikus yang ada di minyak samin itu dibuang, ya, dibuang, dan yang ada di sekitar minyak samin itu dibuang. Wa in kana ma'ian, tapi kalau seandainya minyak saminnya itu dalam keadaan cair, nggak beku, fala taqrubuhu, udah jangan deketin, nanti dibuang semuanya udah. Artinya apa? Artinya kalau seandainya itu minyak samin bentuknya udah padat, udah agak beku, maka yang ada tikus, yang kita hilangin tikusnya sama yang dekat-dekatnya itu, yang lainnya masih bisa kita gunakan. Tapi kalau seandainya minyak saminnya dalam kondisi cair, semuanya cair, udah jangan diambil semuanya, berarti udah najis semuanya itu. Gitu. Jadi ini kita akan mengkiaskan, kita akan menganalogikan, memperupamakan dengan kasus-kasus yang lainnya. Jadi kalau ada benda padat, ya, benda padat ada najis di situ. Apakah benda padat tersebut hukumnya jadi najis? Ya kita lihat dulu. Ya. Kalau memang benda padat itu kondisinya benar-benar padat, nggak cair. Ketika ada benda najis, ya yang kita hilangkan najisnya aja, bendanya aja. Misalkan kecoa atau tikus atau mungkin cicak gitu misalkan, ada bangkai itu, ya bangkainya kita hilangin. Sama yang di sekitar dekat-dekatnya itu. Nah yang lainnya masih bisa kita gunakan. Tapi kalau ternyata memang bendanya itu cair semuanya, nggak beku, berarti kata Rasulullah udah dihilangin semuanya. Gitu. Aili annahu najasatun, karena sesungguhnya yang najis yang cair tadi itu dan najis jatuhnya. Wala yahilul intifa'u bidzalikal ma'i kasairin najasati rutbati illa fistisbahin aw li'amali sabunin wa nahwihi aw tali dawabin wa suknin biduhnin mutanajjisin au najisin min ghairi nahwi kalbin faya juzu ma'al karohati. Nah, di sini dikatakan tadi itu yang benda yang minyak samin itu menjadi cair semuanya itu nggak boleh. Kalau benda minyak saminnya cair itu nggak boleh digunakan karena statusnya jadi najis semuanya. Bala yahil intifa, maka nggak boleh itu minyak samin diambil manfaatnya dalam kondisi minyak samin itu cair. Hukumnya seperti kasairin najasati rutbah, sama hukumnya dengan benda-benda najis yang basah. Jadi kan ketentuan hukum asalnya kalau ada najis kena benda cair, maka benda najis dan cairan yang terkena badan najis itu hukumnya menjadi najis.
Tuh, hukumnya seperti itu. Jadi berlaku. Tetapi di sini penjelasan illa fistisbahin au li'amali sabunin wa nahwihi. Tapi di sini terangin kecuali minyak samin tadi itu yang tadi kena najis yang cair itu boleh digunakan, tapi untuk menghidupkan lampu. Jadi andai kata minyak bisa digunain untuk menghidupkan lampu itu boleh, ya. Atau apa untuk buat sabun, ya sekedarnya aja, atau yang semisal dengan itu dah. Atau misalkan untuk ngolesin hewan, ya. Mungkin ada hewan-hewan yang mungkin penyakitan bisa disembuhkan dengan minyak samin, itu boleh. Ya, walaupun benda minyak tersebut tadi itu ada najisnya, bekas tikus misalkan. Atau misalkan untuk ngolesin perahu, ya, dengan minyak yang kena najis tadi, ya. Selain najis tersebut bukan dari bangkai anjing, gitu. Kalau bangkai anjing nggak bisa, min ghairi nabi kalbin nggak bisa. Fayajuzu ma'al karohati, boleh menggunakan minyak samin tadi yang kena bangkai tikus atau bangkai yang lainnya selain bangkai anjing, boleh untuk ngolesin kapal atau untuk ngolesin hewan-hewan atau nyalahin lampu, tetapi hukumnya makruh, gitu. Boleh sih, bukan makruh aja gitu, ya. Ya kan kalau kita belajar ilmu tasawuf, jangankan yang mubah, jangankan yang yang makruh, ya, yang subhat-subhat aja kita ditinggalin gitu, itu makruh, ya. Sebaiknya tetap jangan digunakan kecuali sangat terpaksa banget, gitu. Wa yustaqnal masajida, nah dikecualikan dari menggunakan minyak yang kena najis tadi al-masajida. Kalau digunakan minyak tersebut untuk masjid itu nggak boleh, ya. Kalau tadi itu untuk ngolesin kapal, ya, masih boleh walaupun makruh. Atau ngolesin hewan-hewan atau mungkin motor kita misalkan, boleh aja digunain itu, tapi makruh. Tapi kalau untuk masjid nggak boleh. Fala yajuzul istisba'u fiha bin najasi. Sawa'un infasala minhu dukhanun mu'atharun fi nahwi hiyaqanihi walau qalilan amla. Jadi gunain minyak yang tadi kena najis tikus atau yang sejenisnya, kalau digunakan untuk masjid itu nggak boleh. Minyak samin, ya, digunain untuk nyalahin lampu. Kalau dulu kan tuh nyalain lampu nggak kayak gini. Kayak dulu kita tuh pakai minyak nyalain lampu, ya, nah itu nggak boleh tuh, walaupun asapnya itu nggak kena tembok misalkan, walaupun asapnya cuma sedikit, itu nggak boleh kalau digunakan untuk masjid. Qalilan amla, baik sedikit ataupun banyak. Amal asalu fayumkinu tabhiruhu biisqaihi lin nahli. Tapi kalau seandainya madu kena najis, nah sekarang madu nih, kita punya madu 1 gentong misalkan, ya, madu 1 gentong. Fayumkinu tabhiruhu biisqaihi lin nahli, maka memungkinkan untuk dibersihkan itu madu biisqaihi lin nahli. Tapi dengan cara apa? Dengan madu tersebut diminum lagi oleh lebah, li'annahu yastahilu qabla ikhrajihi, karena madu tadi itu kalau udah diminum dimakan lagi oleh lebah, maka dia akan berubah, ya, berubah menjadi suci. Summa intala zamanu ba'da syurbihi, kemudian kalau seandainya masaknya lama setelah diminum madu oleh lebah tersebut, qabla jafi, sebelum dikeluarkan madu tersebut, fahuwa limalikin nahli wa illa falimalikil asal. Maka kalau seandainya masaknya itu lama, setelah madu tersebut diminum oleh lebah itu masanya lama, maka madu tersebut menjadi milik daripada
pemilik lebah. Ya. Tapi kalau madu sebentar, maka madu tersebut menjadi pemilik madu. Nah, ini kan urusannya terkait dengan ada madu. Ya, yang satu madunya itu statusnya punya pemilik lebah, tapi yang satu punya pemilik madu gitu. Nah, ini gimana nih statusnya? Apakah nanti madu tersebut bisa jadi pemilik madu atau pemilik lebah? Nah, di sini lihat ketika madu tersebut kejatuhan benda najis, kalau misalkan masa perubahannya itu lama, maka di sini dikatakan madu tersebut menjadi pemilik lebah. Tapi kalau cuma berubahnya sebentar, maka tersebut menjadi pemilik madu tersebut. Sampai dibahas seperti itu nih, kalau seandainya benda najis kena madu, tapi madu tersebut ada dua pemilik gitu loh statusnya itu. Tapi kita jarang lah kayak gitu-gitu lah. Wa yajuzu sa'yud dawabil ma'al mutanaddisa wa takhmiru tini wa nahwi bihi. Boleh juga memberikan minuman kepada hewan dengan air yang terkena najis. Demikian pula boleh juga melumurin tanah dengan air yang terkena najis. Ya, jadi kalau kita punya misalkan hewan, kucing atau kambing gitu atau burung, kita mau ngasih minumnya itu kena najis. Nah, di sini boleh tuh ya untuk minumin. Atau tanah, kita lagi ngadonin tanah tuh, tanah kita untuk supaya dia cair, kita alirin dengan air yang terkena itu boleh-boleh aja gitu. Cuma jangan catatannya nanti kalau kita sholat ya harus kita bersihkan kaki kita gitu. Wa mithlul ma'il mutanajjisi at-ta'amu al-mutanajjisu fayajuzu it'amuhu lidawa. Tadi kan minuman yang terkena najis boleh kita berikan kepada hewan untuk diminum. Maka sama juga makanan pun sama. Kalau ada makanan terkena najis, kita mau ngasih ke hewan peliharaan kita misalkan. Kita ada roti, misalkan kena apa nih? Kena kencing kucing atau kencing tikus nih misalkan. Kita mau ngasih ke hewan kita, itu boleh, hukumnya boleh. Wa idza tanajjasatil ardu bi baulin aw khamrin masalan wa tashrabat ma fiha kafahu sabbu ma'in ya'ummuha walau marratan. Kalau ada tanah terkena najis kencing atau najis karena khamr, minuman keras misalkan, kemudian tanah tersebut atau najis tersebut tanah tersebut bisa menyerap najis tersebut ya. Maka cara membersihkannya cukup mengalirkan air ke tanah yang terkena kencing tadi atau terkena khamr tadi ya. Jadi kalau caranya membersihkan ada tanah kena kencing ya atau kena khamr kan juga dihukumi najis tuh. Gimana cara membersihkan tanah tersebut? Ya udah tanah tersebut kalau memang udah keserap ya, arti udah kering lah, udah keserap, cukup dialirkan air saja ke tanah tersebut. Wa in kanatil ardu sulbatan aw lam yuqla turabuha aw lam tashrabuhu ka'an kanat nahabilatin fala budda min tajfifiha thumma sabbal ma 'alaiha walau marratan. Nah, tadi kan kalau tanahnya bisa menyerap air kencing ya atau khamr tadi. Sekarang kalau seandainya tanah itu keras ya dan nggak mungkin dicongkel ya, kita keruk tanahnya dan tanah tersebut nggak bisa nyerap. Seperti apa itu? Seperti ubin ya. Ada najis kencing di ubin kan, ubin kagak nyerap tuh gitu loh. Gimana tuh cara membersihkannya? Fala budda min tajfifiha, maka
itu harus dikeringin dulu dengan apa ya? Mungkin kita elap dulu dengan tisu atau apa, bersihin dulu, baru dialirkan air. Gitu. Kalau seandainya statusnya tanah tersebut memang jenisnya bukan tanah yang nyerap gitu. Kalau tadi kan nyerap, kalau udah nyerap gampang, udah siramin air aja udah jadi bersih itu tanah. Tapi kalau tanahnya nggak nyerap, diumpamakan itu kayak ubin, ya ubin kan nggak langsung nyerap tuh, ada air kencing, basah-basah kan dia nggak langsung nyerap, harus dibersihin dulu, dikeringin dulu. Nah, udah kering, baru kita alirkan air secara merata. Walau marotan, meskipun mengalirkan air ke tanah yang tadi tidak menyerap atau ke ubin tadi cuma sekali, itu sah, itu boleh. Qala fil misbah al-bilatu kullu syai'in farashat bihil ardu min hajrin aw ghairihi. Jadi yang namanya bilat itu ubin, sesuatu yang bisa merembes, menyerap air, baik berupa batu atau yang selain batu. Fa'in kanatin najasatu jamidatan nuzira, kalau seandainya najisnya itu najis yang beku, ada beberapa pandangan. Fa'in kanat ghaira rutbatin walam tanajjasil ardu rufi'at anha faqat. Kalau seandainya najisnya itu enggak masuk kategori yang enggak basah, nah, kemudian juga tanah tersebut tidak menjadi najis, maka cukup diangkat itu najis yang ada di tanah tersebut. Aurut batan, tapi kalau seandainya basah, rufi'at, maka najis yang ada di tanah tersebut diangkat, summa subba 'alal ardi, kemudian dialirkan air di atas tanah tersebut, ya umumnya secara merata. Wa mithlul ardi fi dzalika ghairuha, dan seperti tanah ya, tanah yang terkena najis tersebut tetapi cukup dengan mengalirkan air adalah seperti apa? Seperti pisau. Kalau pisau itu misalkan kasikinin suqiyat wahya Muhammadun najasan, seperti ada pisau yang misalkan harus dipanaskan ya di atas najis, walahmin tubikha binajasin, atau daging yang harus dimasak dengan najis, wahubbin nuki'a fil ma'il najasi hatta tafakha, atau ada biji-bijian yang harus dimasak sampai mendidih di atas air yang kena najis ya sampai ngelembung. Nah, kalau pisau tadi, daging yang tadi atau biji-bijian itu kena najis, maka fayat fi tathhiri dzalika kullu subma'in ya ummuhu walau maratan wahidatan wala yahtaju illa sikin ma'ihma ma antahuron wala aula wala lighalin lilahmi wa asrihi wala linaqil habbi fi ma antahurin. Jadi kalau seandainya ada pisau kena najis, kan biasanya orang Arab itu biasanya dihilangkan dulu dengan dipanaskan, atau ada daging kena najis harus dimasak dulu ya sampai matang untuk menghilangkannya, atau ada biji-bijian kena najis maka dimasak sampai mendidih sampai menggelembung, nggak perlu tuh. Jadi kalau ada pisau kena najis atau kena daging, maka cukup cara membersihkan, cukup mengalirkan air di atas daging secara merata. Karena dulu ada pemahaman untuk menghilangkan pisau yang terkena najis dibakar dulu, dimasak dulu. Atau ada daging kena najis misalkan itu harus dimasak dulu ya supaya hilang. Enggak, cukup di situ, cukup mengalirkan air secara merata walaupun hanya sekali. Nah, gitu itu cara membersihkannya. Dan daging tersebut itu nggak perlu diperas dulu nanti dicuci lagi, nggak perlu ya. Nah, inilah tata cara membersihkan najis. Sudah selesai pembahasan kita tentang najis, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk pembahasan tentang ukuran masa lamanya haid itu berapa lama.
Ya, bagaimana cara membersihkannya juga, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وطلبنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل القرآن والبر والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والسوء والضير إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عنا وليس نرجو سواك فادرج إلهي درى قبل الفنا والهلاك يعم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.